Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab 978-982 sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang deras dan mendarat di gedung-gedung, mengeluarkan suara yang jelas saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak terus-menerus. Meskipun hujan turun secara tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang memasuki gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit dihormati. Tidak perlu membicarakan hal lain, keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengangkat ibu jari. Siu, 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 tirai hujan seolah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan di dalam tirai hujan. Siapa kamu? Xiao Yan, pemuda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak terlihat menutupi dirinya. Suara tenang juga perlahan dipancarkan dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah para sesepuh, bunuh Xiao Yan, lakukan. Mata pria berpakaian hijau di depan segera berubah menjadi dingin saat mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, memotong tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Wing Lightning Pavilion. Suhunya yang panas membuat para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, ular api itu mendekat dengan cara seperti kilat, ekor apinya diayunkan. Dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada, dan berulang kali mengerang. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali selusin ahli kelas Do Wang dari pavilion petir sayap. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Do Huang. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu melangkah maju. 3 sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu maksud Anda. Mata tajam Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kami bertiga telah bergandengan tangan untuk menangkapnya sejak kita menjadi tetua Pavilion Utara.
suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur bergemuruh perlahan bergema. Seketika, tirai hujan di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Tiga pria tua melangkah melalui udara kosong saat mereka berjalan perlahan. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat melihat ketiga pria tua itu melangkah di udara dan menuju. Aura orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan mereka semua adalah bintang 5 Douzong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan tentang aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 5 Douzong. 3 bintang 5 Douzong muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan pavilion utara. Jika keempat pavilion berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Wind Lightning Pavilion ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di Central Plains. Sepertinya kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan Dian Elders, kan? Pavilion petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya, Xiao Yan perlahan berkata. Anda tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh. Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Xiao Yan menjawab dengan lemah. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh sesepuh dari pavilion utara petir angin kita. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke Wind Lightning Pavilion. Kepala pavilion mungkin penuh belas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas untuk orang ini? Ayo tangkap dia dulu. Kepala pavilion berkata bahwa siapapun yang membunuh anggota pavilion petir angin kita harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota Wind Lightning Pavilion kami di masa mendatang. Ketegasan gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan doki seseorang dan penjara selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin saat ia fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyuman dingin. Kamu ingin melumpuhkan dokiku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga tetua Wind Lightning Pavilion berubah sedikit saat boneka iblis bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Douzong. Bahkan Wind Lightning Pavilion kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak disangka Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup Anda. Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang agung, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Aura agung menyapu langit, bahkan badai telah berhenti sebagai akibatnya. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak yang acuh tak acuh, auranya yang melonjak akhirnya berhenti.
Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng, Lei, dan Dian Elders. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tian Xiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Douzong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Jika tidak, sulit bagi Anda untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tian Xiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu. Haha, Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tian Xiao. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tian Xiao muncul. Namun, ekspresi pria tua dengan alis panjang berubah menjadi sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran hari ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. Pak Tuhan, ini masalah antara Wind Lightning Pavilion dan aku. Anda tidak harus campur tangan. Tawa samar Xiao Yan perlahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. Kakak Xiao Yan, ini benar-benar hal yang menggembirakan bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota Pavilion Utara Wind Lightning Pavilion, dengarkan, bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi pria tua dengan alis panjang itu berangsur-angsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya bergema di seluruh kota. Ya Pak, teriakan baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dikeluarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara Cila dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk bentuk 8 sudut. Kebetulan mengelilingi lokasi Xiao Yan. Kilatan kilat berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit, menerobos ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan tersebar, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka tampak seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat menuju awan. Segera, kilatan petir di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Teriakan dingin itu dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Petir datang dari segala arah, satu demi satu. Kilat berwarna perak tampak berenang di sekitar seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang.
dunia dapat dengan mudah pecah di tengah kilat yang berkedip dan raungan yang menggelegar. Bang, 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 bang. Guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir berwarna perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya paviliun utara Wind Lightning ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya Wind Lightning Pavilion. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Karenanya, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkap Anda. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang menatap Xiao Yan dengan saksama. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han dalam tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari Wind Lightning Pavilions. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Wind Lightning Pavilion sebagai akibat dari ini, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, "Serang saja, aku, Xiao Yan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan yang tulus." Xiao Yan mengarahkan jarinya ke tiga sesepuh saat mengucapkan kata-kata ini. Boneka iblis bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. "Hihi, Xiao Yan, lawanmu adalah Elder Lei dan yang lainnya. Izinkan saya yang dulu untuk menangani boneka ini." Boneka iblis bumi baru saja keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tian Xiao bergegas masuk sambil tertawa keras. Dia segera memblokir boneka iblis bumi. "Bunuh dia!" Mata berwarna perak Xiao Yan menyapu Hong Tian Xiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menghantam Hong Tian Xiao. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tian Xiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Doki merah menyala yang agung melonjak keluar dari tubuh Hong Tian Xiao. Dia menggambar dua pedang sepanjang 10 kaki yang menari dengan keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan kilat yang berkedip-kedip di tubuh lelaki tua dengan alis panjang itu menjadi semakin padat saat melihat Hong Tian Xiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Formasi 9 penjara surgawi petir ini adalah formasi besar dari paviliun utara Wind Lightning saya. Ini dibentuk oleh 23 ahli Dou Huangs dan 46 ahli Dou Wang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menerobos hari ini, nama Anda Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara Central Plains." Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini.
Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera, itu mengeluarkan bang dan melesat secara eksplosif. Jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan, Penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras. Tampak seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, 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 ledakan. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan dan Elder yang memiliki alis panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi hebat ini memang sangat dalam, keterampilan petir surga. Wajah Penatua dengan alis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak secara acak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan. Ci. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. Aura yang kuat itu membuat hati seseorang merasa takut. Kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak saat nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan isap melonjak keluar. Petir yang ditembakkan ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, itu akhirnya memperbaiki petir itu. Pergilah, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah Elder yang memiliki alis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru, "Api surgawi!" Heaven Lightning Slash, teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang menerjang itu berhenti. Sesaat kemudian, itu perlahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara Cila. Selama 10 menit lebih singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifat mereka tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan yang begitu intens adalah pertempuran yang bahkan Dou Zong biasa pun akan takut untuk bergabung. Xiao Yan, jangan seret-seret dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuh Anda. Oleh karena itu, kamu harus cepat dan menyelesaikan ini. Pengingat Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup napas dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk sebuah kait dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiao Yan meraih bon ciling flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiao Yan. Akhirnya, ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera, kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar.
3 jenis api surgawi, bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua dengan alis panjang juga menjadi lebih suram setelah tangisan kagetnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan 2 lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir doki, awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang serupa dengan cepat terbentuk pada saat yang bersamaan. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiao Yan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar. Ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan membentuk retakan hitam-hitam seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api 3 warna berukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna berputar perlahan. Setiap kali itu terjadi, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiao Yan, lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tian Huo Zunze terdengar di dalam hati Xiao Yan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiao Yan bergerak saat mendengar ini. Teratai api 3 warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua alis panjang dan 2 lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, 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 bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Segera, cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos petir itu kemudian runtuh. Ledakan sonik tajam dari seluruh penjuru langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul. Suara berderak terus-menerus muncul juga. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, menampakkan jejak kepalan tangan yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam. Momentum itu pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya 3 warna bergerak di bawah penutup tinju menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini yang menjadi sedikit redup karena awan petir menjadi sangat cerah. Kekuatan cahaya seperti itu telah jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya akan melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini tampak benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh petir yang keras muncul seperti raungan dewa petir yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai 3 warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang.
dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak dapat menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api 3 warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar itu saat mereka turun dengan liar. Mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu, teratai api 3 warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api yang samar-samar membawa 3 warna dipancarkan, menghalangi semua petir perak yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun dengan penglihatan tertentu dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiao Yan dan 3 penatua pavilion angin petir utara kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar, mengikuti setiap rotasinya. Tinju petir yang sangat besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Retak kecepatan putar teratai api 3 warna tiba-tiba menjadi lebih cepat di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Mengikuti peningkatan kecepatannya, kecepatan di mana tinju petir besar menjadi redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata kaget ketiga tetua itu. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retakan dan runtuh menjadi titik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga sesepuh tidak dapat memblokir teratai api 3 warna yang menakutkan. Jika Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api 3 warna ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiao Yan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zun Zi. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api 3 warna yang dia tunjukkan saat ini secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame adalah teknik Do yang kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiao Yan. Selama kekuatan Xiao Yan terus meningkat, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame juga akan menjadi semakin menakutkan. Gruk, tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga sesepuh akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan dari formasi penjara 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan teratai api menakutkan Xiao Yan. Warna teratai api 3 warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar itu runtuh. Namun, untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara siu. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang, pilar petir dengan kejam menyerang teratai api. Tetapi mereka tidak menyebabkannya berhenti sedikit pun saat bibit api 3 warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan.
Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Saat bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api dibebankan ke awan petir. Balai surga, formasi pencar mata tetua dengan alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur, teriakan keras yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur mengeluarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat itu terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan 3 sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di semua tempat menghilang. Banyak suara gruk dari darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di gedung itu jatuh lebih dulu. Orang-orang di kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka saat mendengar suara muntahan darah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai sebelumnya telah berubah menjadi cuaca dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan upaya bersama dari 3 sesepuh dari Wind Lightning Pavilion dan penggunaan formasi 9 penjara surgawi petir tidak bisa menjebaknya. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 sesepuh Wind Lightning Northern Pavilion dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiao Yan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, ini sangat menyenangkan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya Xiao Yan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion memiliki Feng Xiao Jie tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiao Yan. Tubuh tetua dengan alis panjang dan 2 orang lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih sementara nafas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Mundur, tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan tersenyum tipis, matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras menekan 3 sesepuh yang auranya lamban. Grup tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah saat melihat cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Elder dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu, dengan teriakan keras. Tetua dengan alis panjang dan 2 lainnya melepaskan doki mereka yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet.
Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkannya untuk membayar harga yang sangat mahal. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan. Jari-jarinya mengusap mereka, meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tian Huo Zunzi. Dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin setelah menghapus jejaknya. Setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak cerah berkedip dan muncul di tangannya. Mereka memang bersama ketiga orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia peroleh dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari 3.000 tubuh ilusi petir. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan 3 gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tian Xiao yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki oleh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion padanya seharusnya juga diungkapkan oleh lelaki tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh 3 sesepuh hari ini, tetapi Hong Tian Xiao ini harus mati. Hong Tian Xiao, yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. 3 bajingan tua ini, Hong Tian Xiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es yang berisi niat membunuh, ditembakkan dari kejauhan. Ekspresi Hong Tian Xiao langsung menjadi jauh lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan macam apa yang telah dia sakiti kali ini. Jangan lupa matduleh di subrek Sang Kyu. Doki yang berwarna merah menyala tampak seperti api karena mengeluarkan panas dan membungkus Hong Tian Xiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ia menari dengan cara yang kuat saat membawa pancaran pedang yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka meretas tubuh boneka setan bumi. Dentang-dentang, pedang itu dengan keras menusuk tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tian Xiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik yang dalam dan rendah yang menghantam Hong Tian Xiao. Hal ini menyebabkan Hong Tian Xiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka setan bumi. Sudut mata Hong Tian Xiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara sua-sua saat mereka melemparkan tinju boneka setan bumi ke samping. Pisau pemecah api, doki yang berwarna merah menyala menggumpal dengan ganas pada bilah yang sangat besar itu. Mata Hong Chen Tian menjadi dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara cici muncul sementara asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Bang, mata boneka iblis bumi tetap kosong meski mengalami serangan seperti itu.
itu mengabaikan pedang besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan, itu dengan kejam menabrak dada Hong Tian Xiao. HMPH, kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam tenggorokan Hong Tian Xiao mengeluarkan erangan tertahan, tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Seutas rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tian Xiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tian Xiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tian Xiao saat dia melihat bayangan yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tian Xiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikit pun. Dia menggumpalkan doki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tian Xiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang, gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Xiao, yang pertama kali terkena itu, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tian Xiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik Xiao Yan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tian Xiao tumpul saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata. Kompensasi, langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tian Xiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk, meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Penatua Wu Lei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi, dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang dilakukan klan Hong saya. Makanya, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tian Xiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tian Xiao diam-diam berkata, tidak baik saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan, kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Hong Tian Xiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya.
dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tian Xiao. Hong Tian Xiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Doki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tian Xiao di bawah perintah Xiao Yan itu benar-benar mengabaikan panasnya Doki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini. Mata Hong Tian Xiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Doki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tian Xiao. Doki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Hong Tian Xiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tian Xiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tian Xiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan, aku yang dulu akan mati bersamamu hari ini. Semangat ilusi Hong Tian Xiao baru saja ditarik keluar saat mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tian Xiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunzi, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tian Xiao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tian Xiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tian Xiao saat dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tian Xiao. Setelah menyapunya, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya, tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol. Jiwa dan tubuh Do Zong bintang 5, hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 monster core lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Xiao, yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tian Xiao, cukup banyak orang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tian Xiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan yang pernah mendominasi kota Tianbei saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini.
Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tian Xiao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sui memperhatikan Xiao Yan yang telah menghilang dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sui dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sui menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera dia sepertinya memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Aku telah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Jika saya melibatkan diri dengan Anda semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan terulang kembali. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut dengan Wind Lightning Pavilion, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya saat itu." Han Sui dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh indahnya memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini." Han Yue dengan lembut menghela nafas lembut. Dia melangkah maju, menarik Han Sui, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. "Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat." Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sui dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Han Chong dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah Central Plains. Semoga kita akan bertemu lagi." Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sui menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sui yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan." Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera tersebar dengan cepat, tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawah dengan reruntuhan batu yang aneh. "Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus segera pulih. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali saat itu adalah saat kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya,
sisa roh saya tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini yang ada, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan dapat menyatu secara sempurna dengan tubuh fisik Anda dan akan sangat terlambat bagi Anda untuk menangis. Suara agak serius Tian Huo Zunze dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tian Huo Zunze tidak akan menyakitinya, karena yang terakhir mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar akan terjadi sekuel. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil berbicara dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat, potongan batu terbang seperti dadih kacang yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim pavilion petir angin berhamburan kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Central Plains sangat besar, hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika pavilion petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, itu bukan seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Sepertinya sekali saja sudah cukup ketika menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang dalam dengan klan Han. Kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan sebodoh itu untuk melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dijelekkan, tetapi klan Han kemungkinan besar akan benar-benar menjadi gila. Bahkan seekor kelinci yang gelisah tahu bagaimana menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki beberapa wajah di dalam kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergerak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk, dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi penyembuhan. Pemulihan Xiao Yan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Keberadaan aura sisa ini begitu redup sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada sedikit aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini sangat merepotkan. Xiao Yan juga tertawa getir dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Selain itu, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan doki atau bahkan api surgawi dalam upaya untuk menghapusnya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini cukup awal. Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang terkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh tempat dia dilahirkan dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tian Huo Zunze. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah. Mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat menahan keberadaan-keberadaan merepotkan semacam ini yang tetap tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya.
Xiao Yan tetap menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Doqi yang kuat beriak di jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Do Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual sisa ini mungkin merepotkan, tapi bukannya tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya. Xiao Yan membuka matanya sambil bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan Yao Lao untuk Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api pendingin tulang. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkemis Xiao Yan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiao Yan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, tiba-tiba membuka matanya. Sukacita terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiao Yan memasuki gulungan itu dan menanamkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapatkan efek pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi lebih padat. Puncak level tingkat 6 ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan obatnya mungkin sedikit tidak ortodoks dan langka, tapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami banyak kesulitan. Masih ada cukup waktu. Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sepertinya ketiganya harus menjadi bagian lain dari tubuh 3000 ilusi petir. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melempar gulungan itu. Boneka tersebut segera menangkap mereka dan membukanya sesuai pesanan. Bang, 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 seperti yang diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiao Yan dengan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri.
Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya segera disatukan. Kata-kata kilat 4 gulungan tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kuncinya. Kunci, Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya tepat sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini, Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal, sungguh menyiksa. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah diriku yang dulu mendapatkan api pembakaran 3000, aku akan menyerang Wind Lightning Pavilion dan membuatmu menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa menyingkirkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung Wind Lightning Pavilion, sepertinya saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi dulu. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat luas, bahkan Pavilion Wind Lightning tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh Wind Lightning Pavilion, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menerobos kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum pil gathering dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum."